seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin pada hari ini Bapak Ibu dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan kebahagiaan. Pada hari ini firman Tuhan untuk kita terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu persis bahwa ketika kita hidup di dunia ini tanpa bimbingan Roh Kudus, maka hidup kita seakan-akan hampa terasa. Itu sebabnya bagi orang Kristen, orang percaya, kehadiran Roh Kudus itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan kita Yesus Kristus telah mencurahkan Roh Kudus kepada kita orang yang percaya, maka hidup ini terasa sangat indah. Hidup ini terasa sangat nikmat dan nyaman di dalam hidup ini. Itu sebabnya ada perbedaan orang yang hidup tanpa Roh Kudus dan orang yang hidup dengan bimbingan Roh Kudus. Jikalau dia hidup dengan bimbingan Roh Kudus, maka setiap tingkah lakunya, setiap perbuatannya akan mencerminkan perbuatan yang baik, akan mencerminkan perbuatan yang penuh dengan damai sejahtera. Tetapi jika ada orang yang tidak mau untuk dibimbing oleh Roh Kudus, otomatis kecenderungan tingkah lakunya, perbuatannya akan menyimpang dari firman Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari dikatakan di dalam firman Tuhan untuk kita pada hari ini, bahwasanya ketika kita sudah menerima kuasa Roh Kudus, maka kita dimampukan, dilayakkan menjadi saksi akan Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita mau untuk menyebarkan berita-berita sukacita. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Dia menyampaikan setiap firman kepada kita orang percaya. Dan ketika Dia naik ke sorga, kemarin kita baru memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Dia naik ke sorga, maka di hari Pentakosta berikutnya, disitulah Dia mencurahkan Roh Kudus yang memampukan kita untuk menjadi saksi-saksinya, untuk memberitakan kabar sukacita yang penuh dengan damai sejahtera. Itu sebabnya saya selalu katakan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam setiap kehidupan kita ini, ketika kita sudah mau untuk menjadi saksi, mau dimampukan oleh Roh Kudus, maka dunia ini harus bisa kita kalahkan. Bukan menjadi tawaran-tawaran akan dunia ini yang menjadi menang di dalam kehidupan kita. Bukan menjadi iblis, setan yang menjadi menang di dalam kehidupan kita. Tetapi hanya satu, Tuhan kita Yesus Kristus. Roh Kudus itulah yang harus menang di dalam hidup ini. Saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudari, kita waktu kecil atau sudah besar sekalipun, ketika kita ingin mencoba untuk mencuri, contohnya di dalam rumah kita mencuri uang mama kita dulu waktu kecil, atau mencuri apapun itu, saya yakin kita pasti akan deg-degan. Jantung ini akan berdebar sangat kencang. Dengan kata lain, satu sisi karena deg-degan dikatakan jangan ambil. Tetapi ada satu sisi mengatakan ambil saja, curi itu. Nah, ketika kita mencuri itu yang bukan hak kita, disitulah iblis menang, disitulah setan menang. Tetapi ketika kita mau untuk tidak mengambil, ketika ada niat untuk mencuri, tetapi Roh Kudus yang menang akan kehidupan kita, maka kita tidak akan jadi untuk mencuri, mengambil barang yang bukan hak kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari,
kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, dan Dia akan mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Itu adalah momen yang sangat luar biasa di dalam hidup ini. Katakan di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, aku mau dipimpin Engkau Tuhanku melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kehidupanku akan selalu memberitakan kabar sukacita, memberitakan damai sejahtera kepada saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Kita sampaikan kehidupan kita hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sukacitamu, kebahagiaan yang masih kami rasakan hingga pada hari ini. Firman-Mu mengingatkan kembali kepada kami, karena kami sudah mendapatkan Roh Kudus sudah hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Maka kami dimampukan untuk menjadi saksi, menyampaikan sukacita, kabar baik, Injil, damai sejahtera kepada saudara-saudara kami yang ada di sekitar kami. Mampukan kami selalu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kuduslah yang memberkati kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas buat kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.